Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, di masyarakat sering merasa tidak paham apa yang dimaksudkan perubahan oleh Mas Anies dan Caimin. Karena selalu narasi yang dibangun itu adalah Mas Anies dan Caimin itu akan menghentikan semua program pemerintah dengan ilustrasi yang sederhana, masa ngisi bensin kembali ke titik nol gitu kan. Narasi itu tentu saja itu salah besar, sehingga masyarakat itu jangan sampai gagal paham atau belum memahami atau tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Mas Anies dan Caimin tentang perubahan. Sebenarnya apabila masyarakat bersedia melihat atau menonton atau mencari informasi tentang perubahan yang dimaksudkan oleh Mas Anies dan Caimin, itu sekarang terhampar sedemikian luas informasinya, terutama melalui kanal-kanal sosial media, dari mulai snack video, TikTok, kemudian Twitter, Instagram, bahkan Facebook, bahkan portal-portal berita juga mengkhabarkan tentang maksud dari perubahan ini. Ini ada dua video yang nanti akan diputar tentang apa yang dimaksudkan dengan Mas Anies. Saya pilih dua video ini, dua video dengan segmentasi yang forumnya adalah forum akademis di Saresehan, kalau tidak salah 100 ekonom yang diselenggarakan oleh Indef, sebuah lembaga nirlaba yang menghadirkan semua capres dan dikaji tentang gagasan-gagasan semua capres itu. Nah, di situ Mas Anies menyampaikan hal tentang jawaban atas makna perubahan. Contoh kasusnya tentang kartu prakerja itu. Nah, itu karena ditanyakan oleh salah seorang ekonom Indonesia tuh tentang kartu prakerja itu. Jadi Mas Anies dengan sederhana menyampaikan bahwa makna perubahan itu kan ada 4 tuh, makna perubahan itu ada 4 sebagaimana nanti di videonya disampaikan, tetapi selalu orang memahami bahwa perubahan itu dihentikan, dihentikan kemudian dimasukkan yang baru gitu. Jadi cuma nomor 3 dan nomor 4 aja. Kemudian di forum yang lain Mas Anies dengan segmentasi pendengarnya masyarakat luas itu menyampaikan tentang apa yang dimaksudkan dengan perubahan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mas Anies yang amat sangat sederhana. Misalkan apakah panjenengan semua itu ingin seperti apa? Misalkan kalau sekarang itu pupuk susah apa gampang? Kata pendengarnya susah. Itu mau dilanjutkan atau mau dirubah? Semua pasti menjawab dirubah. Misalkan harga-harga bahan pokok sekarang itu mahal apa murah, dijawab mahal, terus itu mau dilanjutkan atau mau dirubah? Tentu saja dijawab dengan dirubah. Kemudian tentang biaya pendidikan tuh mahal apa murah, dijawab juga mahal. Nah, ketika dijawab mahal, apakah mau dirubah atau mau dilanjutkan? Nah, tentu saja jawabannya ingin biaya pendidikan itu murah. Jadi dua video ini menggambarkan secara tuntas bahwa makna perubahan yang dimaksudkan oleh Mas Anies dan Caimin itu seperti itu gitu. Jadi narasi yang dibuat seolah-olah Mas Anies dan Caimin akan membongkar semua habis-habisan, menghentikan semua program, itu salah besar.
gitu. Seandainya program tersebut itu baik, itu pasti akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Itu makna yang pertama. Ya, makna perubahan yang pertama itu adalah dilanjutkan dengan cara ditingkatkan dan disempurnakan. Itu juga makna perubahan. Yang kedua makna perubahannya itu adalah dikoreksi. Ya. Dikoreksi itu artinya apabila memang salah sasaran, kurang tepat, mubazir, menghabiskan biaya yang tidak semestinya, salah prioritas gitu. Nah, itu yang harus dikoreksi dan diperbaiki gitu. Jadi makna perubahan ini harus terus digulirkan supaya masyarakat tahu bahwa apa sesungguhnya esensi dan hakikat dari perubahan. Nah, supaya lebih jelas, ikuti saja nih 2 video. Yang pertama video di hadapan masyarakat luas, yang kedua video di hadapan para ekonom Indonesia. Jangan salah paham lagi tentang makna perubahan pasangan Mas Anies dan Caimin. Silahkan dinikmati videonya. Terima kasih. Ditanya oleh ekonom cerdas, apakah akan lanjutkan program prakerja? Jawaban Anies bikin kagum. Apakah prakerja akan dilanjutkan setelah 2024? Demikian Pak. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Anies. Singkat, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, aspirasi pribadi atau institusi ini? No, gak usah dijawab, Gini. Kami punya prinsip, Bu, bukan dilanjutkan apa tidak. No. Menurut kami sudah cukup kita ini ganti, gonta-ganti. Kita yang berada di pemerintahan tahu persis kok bahwa rakyat itu nggak peduli mau siapa yang jadi wali kota, gubernur. Yang penting adalah mereka dapatkan manfaat. Karena itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab ketika itu ada perubahan. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahan yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang. Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang. Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan. Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change itu dipikirin nomor 3 dan nomor 4 aja, Bu. Dan itu menurut saya bahaya. Jangan. Kita nanti merasain, saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Nggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Pasar itu mahal atau murah? Mahal. Kalau mahalnya dilanjutkan, setuju, Baten? Baten? Kalau gitu harus apa? Perubahan. Sekolah ini murah apa larang? Mahal apa murah? Mahal. Pengennya? Perlunya perubahan. Bensin. Niki kathah ingkang tani mboten ten niki? Petani sejahtera mboten? Dereng. Sejahtera apa dereng? Dereng. Insyaallah mengke sakit sejahtera. Amin. Para petani, hidupnya sekarang itu sulit. Pupuk gampang atau susah? Mahal apa murah? Mau diteruskan atau diubah? Itu yang mau kita ubah. Petani, peternak, pakan ternak mahal atau murah? Mahal. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau harga beras mahal tapi uangnya diterima petani, rasanya yang beli beras itu juga ikhlas. Betul tidak? Masalahnya harganya mahal tapi uangnya berhenti di tengkulak nih, yang di tengah. Yang petaninya tidak terima uangnya. Petani, ada enggak petani yang bisa nabung di sini? Habis, saung tekor, malah ngutang kok. Ngutang, terus tanahnya buat apa? Jaminan. Utang terus menerus, lama-lama tanahnya hilang. Dulunya tani di tanah sendiri, akhirnya jadi buruh tani karena ngutang. Ini tidak boleh lagi diteruskan. Ini harus diubah. Tapi mengubah itu perlu kewenangan. Menembak-nonton kewenangan pun protes mawon. Protes harga pupuk mahal, protes sekolah mahal, protes napa mleh bensin. Mung namung protes mawon. Menawi jenengan gadah kewenangan, jenengan saged membuat keputusan. Ini kalau cerita pas kula tugas di Jakarta, gubernur
Saat ini pun kalau tugas niku wonten sebuah tempat yang disebut namanya Alexis. Panjenengan mesti mboten perso Alexis nopo. Pun bener mboten perso niku. Pun bener. Menawi bapak-bapak perso Alexis malah masalah, Bu. Alexis niku lawani masjid. Alexis itu tempat maksiat ten Jakarta. Tapi tempat itu terkenal sekali, diprotes terus, di demo, diprotes, tidak pernah bisa ditutup. Tidak pernah bisa ditutup. Pokoknya backingnya kita nggak tahu siapa. Yang jelas tidak pernah bisa ditutup. Orang dari luar kota datang ke Jakarta dari bandara langsung ke sana. Wih, itu pokoknya tempat itu tempat maksiat buruk sekali. Protes nggak bisa. Terus ganti kepemimpinan, gubernur ganti. Sesudah gubernur ganti, apa yang terjadi? Alexis ditutup hanya dengan menggunakan selembar kertas dan satu tanda tangan. Rampung langsung tutup. Itu namanya kewenangan. Mau protes 1000 orang kalau nggak punya kewenangan ya betul saged nutup. Laras betul Pak. Nah sekarang saya dan Gus Imin dicalonkan oleh partai apa? Nasdem, PKB, PKS. 3 partai ini mengusung nama koalisinya, koalisi Sanes Amin. Niku singkatan Anies Amin, Anies Muhaimin. Pak, koalisi perubahan. Nah, koalisi perubahan untuk melakukan perubahan. Nah, kewenangan itu tidak didapat dengan cara-cara lain kecuali pemilu dan pilpres. Jadi kita ingin mengajak pada warga sekalian, apakah ingin perubahan atau ingin dilanjutkan? Kalau ingin perubahan maka dibantu ikhtiar ini. Siap? Dibantu ikhtiar ini sehingga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bisa terlaksana. Ini bukan tugas yang kecil, ini tugas yang besar, tapi insya Allah tugas besar ini terasa ringan bila dijunjung bersama-sama. Nah semoga para kiai, para alim ulama, para nyai dan hadirin hadirat berkenan ikut menjunjung amanat ini. Siap betul? Siap, ajak semuanya, mari kita ikhtiarkan. Dan yang kami ikhtiarkan kalimatnya sederhana, kami ingin negeri ini ada keadilan supaya kemakmuran dirasakan oleh semua. Jangan sampai yang dapat kemakmuran cuma sebagian, yang sebagian lain tidak dapat kemakmuran. Supaya kesempatan itu sama.